Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya kita dapat diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Baik, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah saya, selanjutnya akan saya paparkan mengenai kelompok 2 yang membawa topik mengenai persepsi masyarakat terhadap tenaga kefarmasian. Selanjutnya, yakni mengenai keanggotaan, saya akan paparkan yang pertama, Fahri Reza Setiawan, Ainul Fitria, Kurati Aini, Aulia Maizola, Dinda Siti Fadila, Meiriani, Nurul Asrinia, Somia Fitri Ramadhani, Lianda Anggi Saktiani, Anastasia Aprilia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Fahri Reza Setiawan. Kepada Fahri, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahri Reza Setiawan, NIM 190417. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Pertama, mengenai pengertian. Persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat penginderaan. Nah, cara pandang dapat menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi dan proses interaksi. Tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan dengan persepsi masyarakat, menurut Sarwono tahun 2010. Persepsi masyarakat merupakan suatu proses di mana sekelompok manusia hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi. Next. Kemudian faktor yang mempengaruhi persepsi. Persepsi dapat dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuan terhadap suatu objek. Psikologis, persepsi ditentukan melalui faktor fungsional dan faktor struktural. Beberapa faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara lain adalah pengalaman, umur, masa lalu, kepribadian, lingkungan keluarga, dan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sabur tahun 2003. Health Belief Model menyatakan bahwa kemungkinan seseorang mengambil tindakan demi kondisi kesehatannya sebagian besar bergantung pada persepsi orang itu. Tentang ancaman yang ditimbulkan oleh suatu penyakit tertentu oleh Sani tahun 2010. Kemudian prinsip dasar persepsi. Yang pertama, persepsi tersebut relatif bukannya absolut. Di sini dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat menyimpulkan secara persis terhadap suatu peristiwa yang dilihatnya. Tetapi secara relatif seseorang dapat menerka terhadap suatu peristiwa berdasarkan kenyataan dari sebelumnya. Yang kedua yaitu persepsi itu selektif. Nah, di sini rangsangan yang diterima akan tergantung pada apa yang pernah dipelajari dan apa yang pernah menarik perhatiannya. Ini berarti bahwa ada keterbatasan dalam kemampuan seseorang dalam menerima rangsangan. Yang ketiga, persepsi itu mempunyai tekanan. Di sini dimaksudkan bahwa orang menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan. Ia akan menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok. Jika rangsangan ini tidak datang lengkap, maka ia akan melengkapinya sendiri, sehingga hubungan itu menjadi jelas. Yang terakhir yaitu persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan. Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk diterima. Selanjutnya, bagaimana pesan yang dipilih akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fahri telah menjelaskan beberapa materi
Selanjutnya akan dipaparkan oleh Lianda. Kepada Lianda kami persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lianda Anggis Septiani dengan NIM 1904033. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fahri tadi. Jadi, dalam proses terjadinya persepsi itu terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama yaitu seleksi. Seleksi itu merupakan proses penyaringan oleh alat indera terhadap rangsangan dari luar. Kemudian yang kedua yaitu interpretasi, yaitu adalah proses mengorganisasikan informasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman masa lalu, motivasi kepribadian, dan kecerdasan sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Dan yang terakhir itu ada interpretasi dan persepsi, kemudian dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Kemudian persepsi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu external perception, dan yang kedua yaitu self-perception. External perception itu merupakan persepsi yang terjadi karena datangnya rangsang dari luar individu. Sedangkan self-perception itu merupakan persepsi yang terjadi karena datangnya rangsang dari dalam individu, dalam hal ini objeknya yaitu diri sendiri. Kemudian ada syarat terjadinya persepsi. Yang pertama yaitu adanya objek yang dipersepsi. Yang kedua, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Kemudian yang ketiga, adanya alat indera atau reseptor, yaitu alat untuk menerima stimulus. Dan yang terakhir itu saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak. Kemudian ada tahap terjadinya persepsi. Yang pertama yaitu stimulus, kemudian yang kedua sensasi atau indera penerima, kemudian yang ketiga pemberian arti atau perhatian, kemudian yang keempat interpretasi, kemudian yang kelima tanggapan, dan yang terakhir itu persepsi. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lianda dan Fahri telah menjelaskan materi mengenai persepsi masyarakat terhadap tenaga kefarmasian. Baik, sekian dari kelompok 2 mengenai persepsi masyarakat terhadap tenaga kefarmasian. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Saya Meriani, NIM 1904028, beserta teman-teman kelompok 2, izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.